Beberapa hari terakhir, jagat dunia dakwah Indonesia tengah dihebohkan dengan kedatangan seorang tokoh internasional yang tak asing lagi, Dr. Zakir Naik. Kehadirannya bukan hanya menyedot perhatian umat Islam, tapi juga membuat pendeta Andre Tunggal terlihat gelisah dan kebakaran jenggot. Andre bahkan menyatakan secara terbuka bahwa ia akan terus memantau gerak-gerik dakwah Dr. Zakir Naik. Pertanyaannya, ada apa sebenarnya? Mengapa kehadiran seorang da'i seperti Dr. Zakir Naik bisa begitu menggetarkan kubu non-muslim? Apakah karena khawatir akan kehilangan banyak domba yang mulai sadar dan mencari kebenaran? Membicarakan satu topik yang saya rasa saya harus segera angkat. Berkaitan dengan kedatangan Zakir Naik. Ya, di Indonesia di tahun 2025, dan kita tahu sama-sama bahwa pada saat ini beliau ini sepertinya sedang live dakwah di Surakarta ya, atau di Solo. Dan kenapa saya langsung harus mau membahas Zakir Naik ini? Karena kita tahu sama-sama bahwa orang ini adalah orang yang punya track record membicarakan tentang agama orang lain, terutama dalam hal ini adalah kekristenan. Dan dia membicarakan kekristenan dengan cara yang sangat-sangat membagongkan para pendengarnya. Dan tentu saja dalam hal ini banyak sekali para pendengarnya adalah Muslim, dan bertepatan di dalam tur dia Muslim yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah satu hal yang saya kira tidak bisa kita biarkan begitu saja. Dan saya menduga bahwa ada sebagian orang yang pada saat ini bakal termakan apa yang menjadi kehaluan Zakir Naik di dalam dakwah atau safari dakwah tersebut. Sekali lagi disclaimer-nya adalah ini tidak sedang membicarakan tentang agama Zakir Naik, tetapi membicarakan tentang cara Zakir Naik di dalam berdakwah. Dan dalam hal ini tentu saja dia berdakwah dengan tujuan untuk kemudian membuat orang masuk Islam. Tetapi masalahnya adalah dia berdakwah dengan cara membuat orang berdakwah dengan cara membahas kekristenan. Di sisi lain, dua mualaf cerdas yang dikenal lantang membongkar kebohongan akan kembali hadir untuk menguliti satu persatu pernyataan Andre Tunggal yang jelas bertentangan dengan isi Alkitabnya sendiri. Pernyataan yang tidak hanya membingungkan, tapi bertolak belakang secara logika dan nash. Video ini bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka mata. Tujuannya adalah edukasi, agar kebenaran bisa sampai dan hati-hati yang jujur bisa menerima petunjuk. Tidak akan pernah menemukan. Anda akan zong, silakan cari bolak-balik sampai jungkir balik ya, sampai ayam tumbuh gigi. Begitu kan ya? Silakan Anda cari sampai matahari terbit di sebelah barat, silakan Anda cari sampai bulan terbelah jadi 5. Silakan Anda cari. Anda tidak akan ketemu bahwa ada ajaran Yesus untuk menghilangkan nyawa orang. Anda tidak akan ketemu ajaran Paulus yang menghilangkan nyawa orang. Tidak ada. Tidak ada. Jadi Anda akan cari putar balik, Anda nggak akan ketemu. Dan Anda silakan cari juga apakah ada ajaran mereka yang merampas harta dan tawanan, Anda tidak akan ketemu itu. Tadi kan si Andre Tunggal ini mengatakan bahwa di mana ajaran Yesus ataupun Paulus ada tadi. Di mana ajaran Yesus menghilangkan nyawa dulu. Iya, menghilangkan nyawa. Ada. Di mana Yesus atau Paulus mengajarkan untuk merugikan? Ada tadi. Terus di mana Yesus merampas harta? Atau Paulus mengajarkan perampasan? Ada. Mau tahu? Mau tahu? Kita tunggu. Kita tonton iklan berikut ini. Adakah ajaran Yesus untuk merampas? Ada. Kita buka di Matius 21 ayat 2 sampai dengan 3. Ya. Kita bacakan bermasa-masa. Sama-sama. Matius 21 ayat 2 sampai dengan 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Waduh, sampai sekarang dikembaliin nggak? Belum. Di mana ayatnya mengembalikan
keledai ini. Ya, ini bukan kita menghina, tapi kita membaca sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Andre Tungtung. Karena begini Bang, Matius, Markus, Lukas ini mengatakan hal yang sama. Yang di Matius yang 21 ini, itu kan bilangnya lepaskanlah keledai itu dan bawalah kepadaku. Kalau ada orang negor, Tuhan memerlukannya. Iya. Itu merampas bukan? Rampas dong. Nggak disetujuin sama orangnya gimana? Iya. Cuma karena ada kalimat Tuhan memerlukannya, ya punya Tuhan. Tuhan yang minta hati gua. Merugikan tidak? Merugikan. Merugikan, Londre. Hah? Terus ada lagi nih di Lukas 19 ya, sama Bang. Iya, ayat 27. Ayat 27 sampai 30. 30 begini. Di situ kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Berbeda nggak dengan Matius? Iya. Nah, terus jika ada orang bertanya kepadamu, kenapa kamu melepaskannya? Jawab, Tuhan memerlukannya. Jadi nggak pinjem Bang, nggak ada kembalinya di sini. Dan bilang Tuhan akan mengembalikannya, nggak ada. Berarti ini diambil dong? Diambil. Merugikan tidak? Merampas harta orang lain nggak? Betul. Ayo loh. Terus ada lagi di Markus ya, sama nih di Markus. Markus bilang begini, setelah ada seekor keledai muda tertambat, kalau ada orang nanya kenapa kamu melepaskannya, jawab Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ada nggak Tuhan mengembalikan ke situ? Gak ada. Nggak ada. Nggak diganti malah. Ya. Terus di Yohanes Bang, anehnya di Yohanes dengan sama konteksnya dan perikopnya, di Yohanes begini, Yesus menemukan keledai itu Bang, jadi bukan punya orang. Yesus lagi ada perjalanan ke Yerusalem. Di situ ayat 14, Yohanes 12 ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, datang rajamu datang dari seekor anak keledai. Ini di sini Yesus menemukan seekor keledai muda. Menemukan. Bukan Punya dikasih. Bukan dikasih dong. Iya sih, bukan dikasih, bukan Tuhan memerlukannya, Iya. tapi Yesus menemukannya. Jadi itu sebenarnya punya orang. Kalau punya orang, kira-kira merugikan orang itu tidak? Merugikan. Merampas yang bukan miliknya dong. Ya. Nggak ada kalimat Tuhan memerlukannya, ia akan mengembalikannya. Nggak ada. Kira-kira. Kiri-kiri. Bahkan bukan cuma Yesus, kita sebut aja Paulus sekarang ya. Paulus pun di dalam pelayanannya, Anda akan ketemu bagaimana dia justru memberi. Bahkan di dalam pelayanan dari satu gereja ke gereja lain, dari satu kota ke kota yang lain, dia bekerja sendiri. Dia menjadi seorang tukang tenda, dia mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, dan dia tidak mengambil apa yang menjadi, atau dia tidak merampas apa yang menjadi harta dari jemaat. Dia tidak ambil sama sekali. Melainkan ada satu momen di mana dia justru bilang kepada jemaat-jemaat yang lain, ayo kita bantuin jemaat Yerusalem yang sedang kesulitan, kekurangan, kelaparan. Jadi dia menghimbau untuk memberi. Nah, Anda akan ketemu di dalam kekristenan bahwa seluruh narasi-narasinya itu adalah narasi-narasi yang bukan merampas, tetapi memberi. Tai kucing. Kenan re. Ya. Ada nggak ajaran rampasan? Begitu juga Paulus. Betul. Paulus itu ada di 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan 8. Kita baca. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan dia tidak mengambil apa yang menjadi, atau dia tidak merampas apa yang menjadi harta dari jemaat. Dia tidak ambil sama sekali. Ngeri untuk mengikuti agama ini. Kira-kira Andre, Kiri-kiri Andre. merugikan nggak tuh? Ngerampok nggak Andre? Merampas harta. Merampas nggak tuh? Wow. Nanti nggak bilang, wow. Andre ini sama Erik tidak mengerti maksud tujuannya. Nah, lu dari tadi mengatakan bahwa masalah ekspansi, apakah lu paham? Apakah lu tahu asbabun nuzul atau badan asbabul wurud? Lu ngerti gak lu, Andre? Ngerti gak lu? Bundir Andre, bundir. Ya, ini jelas. Kalau orang awam, ya. Bener nggak? Orang awam ketika membaca ini, kita tanya aja netizen, ya.
Silakan tulis kolom komentar atau kolom chat. Kira-kira dengan kalimat jemaat-jemaat lain telah kurampok, apakah itu merampok itu adalah Akang, punten, boleh minta uangnya untuk japren? ngambil nih tunjangan dari orang-orang, kurampok. Itu kan metafora, itu kan perumpamaan. Ada nggak kalimat dia yang mengatakan masalah bagi-bagi harta, terus gimana ya kalau Tuhan bagi-bagi apa itu? Ya nanti ada. Nanti kita puter. Kena nggak? Kena nggak? Nggak usah ke perjanjian lama, Dre. Perjanjian lama lebih sadis, Dre. Lu ibarat kayak begini, Re. Lu yang ngomong, ya kan? Lu gini. Ngerti nggak? Lu lagi mukulin diri sendiri. Terus tentang nyawa, ada sih Bang tentang nyawa sih. Yang Paulus menghilangkan nyawa, itu kan sebelum bertobat. Iya. Ya intinya pernah atau tidak menghilangkan nyawa. Ya kan tadi kan ada komentarnya tuh kan. Loh, itu kan dia belum bertobat. Tapi ya kan Nggak usah babi bu, pernah tidak menghilangkan nyawa? Iya. Jawab, nggak usah babi bu, pernah atau tidak? kalau dia bilang, ya itu kan udah bertobat. Pernah nggak? Nah, jadi semuanya kena kan dengan ayat-ayat yang tadi kita bacakan sebagai orang awam, yang kita posisinya Iya. sebagai orang awam juga dong. Ketika melihat At-Taubah ayat 5 dan juga ekspansi yang dilakukan oleh Yesus serta perampokan Paulus, semuanya kena nih. Anda mau cari sampai jungkir balik, gigi tumbuh ayam, gigi tumbuh ayam. Ayam tumbuh gigi, bulan terbelah 5. Gigi tumbuh ayam. Pekak. Aduh, ikut ketawa ya Andre ya. Jadi setelah dia menjelaskan seperti itu, ketampol sama Bibelnya sendiri. Makanya jelaslah musuh umat Kristen itu adalah kitabnya sendiri. Jadi Anda tidak mau bicara mengenai perjanjian lama ya? Nggak mau perjanjian lama kan? Gitu. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, dan Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat dan Sang Pencipta, Tahu dari mana? tahu dari mana? Perjanjian Tapi lama. nggak apa-apa kalau seandainya Anda mengatakan hal itu. Coba kita dengarkan dulu apa yang dia katakan untuk Islam. Oh, Saya pakai perspektif awam. Kriteria yang kedua, Koi itu mengatakan bahwa apakah nabi tersebut memperkaya diri sendiri. Jadi maksudnya Koi adalah kalau misalnya memperkaya diri sendiri, ya berarti dia palsu gitu ya. Nah, saya ketemu di dalam sumber yang Anda bisa lihat di atas ini adalah satu istilah yang ada dalam tradisi Islam, yaitu ganimah. Ganimah itu adalah harta rampasan perang di zaman Rasulullah ya. Jadi harta rampasan perang itu adalah kalau misalnya selesai berperang, maka hartanya itu berhak untuk diambil. Hartanya itu dirampas. Nah, ada sebuah saya tiba-tiba lupa lagi. Dia langsung komentarnya begini, AI-nya si Google nih ya. Jadi AI-nya si Google tuh bilang begini, harta rampasan ganimah di zaman Nabi Muhammad ini memiliki hukum khusus dalam Islam, di mana 1/5 dari ganimah menjadi hak Allah dan Rasulnya. Jadi 1/5 dari seluruh rampasan perang itu diambil 1/5, 20%. Wah ya. Ada yang mengatakan umat perpuluhan 10%. Nah, ini 20% ya. 20% diambil oleh disebut hak Allah dan Rasulnya. Saya pikir kalau hak Allah dan Rasulnya, Allah ngambilnya gimana tuh? Saya mikir juga ya. Ngambilnya gimana? Ya berarti secara realnya ya berarti diambil sama Rasul gitu ya. Diambil sama Rasul ya berarti 20% ya. Ya Anda silakan ambil kesimpulan lah. Apakah ini adalah salah satu ciri memperkaya? Silakan Anda ambil kesimpulan ya. Apakah ini adalah bentuk memperkaya diri? Saya tidak tahu ya. Saya tidak ambil kesimpulan, saya pun tidak saya pun tidak akan berasumsi. Tapi dengan adanya ini, menurut teman-teman, apakah ini bentuk memperkaya diri sendiri? Nah, tadi dia singgung loh. ya. Ya, perihal masalah rampasan perang segala macam dan diberikannya kepada Kepada Allah dan Rasulnya. 20%. Ya, untuk kebeli. Ini nampar lagi loh. Nampar lagi. Sekarang gini, sebelum kita lari ke Bible, bro. Ya. Sebelum kita lari ke Bible, kita bicara mengenai
Rasulullah pada saat perang. Ya. Sekarang gini, di mana kita ngambil situasi lagi kondisi perang. Betul. Ya. Terus perang kalah, kira-kira apa namanya barang-barang yang ditinggalkan sama yang sudah mati itu diambil nggak untuk kepentingan apa? Untuk perang lagi. Untuk perang lagi. Itu kan hal yang lurah. Ya paling di kecamatan. lumrah ya. Nah, maksudnya begini. Di ayat Bible itu sendiri pun kan banyak tadi rampasan juga ada yang dilakukan oleh Yesus ya kan, dan juga oleh siapa si Paulus. Nah ini kita gini, kalau seandainya Anda mengklaim ini bukan kita mengambil perjanjian lama, bukan, tapi ini adalah Anda juga mengimani dan wajib mengimani perjanjian lama. Betul. Ya? Karena ada kitabnya perjanjian lama. Ada kitabnya. Kalau tidak, pisahkanlah itu Bible perjanjian lama dari. Udah dipisahin. Versi Gideon diambil dari KJV, itu hanya New Testament. Nah, New Testament. Oke. Perjanjian baru. Tapi apa? Sekarang kalau saatnya gitu, jangan kau singgung-singgung. Kenapa? Kalau saatnya kau singgung-singgung lagi tentang mengenai perjanjian lama, saya bilangin Bang Billy. Ya. Sekarang begini, kalau Yesus dianggap bahwa dia adalah sang pencipta, betul. Tuhan sang pencipta, ya kan? Yang apa namanya, sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta, ya. Bingung kan? Sang pencipta dilahirkan oleh yang dicipta. Maria dicipta. Nah, oke, nggak usah lari ke situ. Nah, kita coba buka di Bilangan 31 ayat 36 sampai 40. Waduh, sadis Bang. Ini dengan klaim atau dengan perspektif bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Allah yang menjelma menjadi manusia, karena dengan basic atau kalimat bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Itu yang kamu katakan benar. Iya. Bahwa aku ada sebelum Abraham ada. Betul. Ini perspektif orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Allah yang hidup kekal selama-lamanya sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, salah nggak kalau seandainya gue buka Bilangan 31 ayat 36 sampai dengan 40 bahwa itu juga hasil rampasan itu ya kan diserahkan kepada Yesus Tuhan. Sadis Bang. Ya. Sekarang dia tanya. Aku mau baca. Aku kehilangan ion kalau baca. Gini, dia katakan kan, bagaimana ya caranya Tuhan bisa mengambil 20%-nya? Ayat berapa sih? 19 ya? Enggak. Bilangan 31 ayat 36 sampai dengan 40. Mengenai jarahan, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan. Tuhan ini siapa? Yesus. Yesus ini adalah Allah. Nah, jadi konsep aku ada sebelum Abraham ada masuk dong. Ya. Berarti Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah Allah di perjanjian lama yang belum menjadi manusia. Ya, jadi Yesus berfirman kepada Musa. Ya. Jadi kita ikutin permainan mereka loh. Permainan mereka. Hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut. Berarti rampasan ada dong. Ya, yang setelah berperang berupa manusia dan hewan. Gila, rampasan manusia dan hewan. Nah, setelah kita baca ini, ya, ini kalau baca panjang. Jadi setelah bertempur tuh ada nih ya, upeti bagi Tuhan dari prajurit yang keluar bertempur itu. Oke. Nah, di ayat 36 kita lihat di sini. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada prajurit dengan perincian ini. 337.500 ekor domba dan kambing, dan dari jumlah 675 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 36.000 ekor sapi, 72 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 30.500 ekor keledai, 61 ekor untuk pemberian khusus bagi Tuhan, 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Nah, kira-kira. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tadi kan dia menyinggung. Iya. Bagaimana caranya Tuhan bisa mendapatkan atau mengambil 20%-nya? Ya kan? Gue balikin. Bagaimana caranya Tuhan mengambil 32 perawan? Bagaimana caranya? Ya. 32 perawan untuk apa? Untuk apa? 32
32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan, yaitu dari 16.000 gadis perawan, 32 orang untuk Tuhan. Iya. Kita balikin, gimana caranya Tuhan ngambil perawan ya? Bingung. Nah, Buat apa? Akhirnya yang makan mereka-mereka juga, ya kan? pusingan, Dre. Nah, makanya melek dong. makanya di sini Pada akhirnya kebenaran tak butuh dibela dengan emosi, cukup dengan ilmu dan kejujuran. Semoga video ini bisa menjadi wasilah bagi hati-hati yang sedang mencari cahaya dan menjadi penguat bagi saudara-saudara kita yang telah mantap di jalan Islam.